Baik, perkuliahan ini sudah recordnya sudah mulai. Baik, ini berarti pertemuan tambahan ya untuk statistika untuk kelas yang hari Rabu ya. Hari Kamis ya ini nanti ya. Baik, berarti untuk yang praktikum satu kemarin sudah Pak Widi jelaskan ya. Sudah, Pak. Oke, berarti hari ini kita lanjut untuk yang praktikum 2. Silahkan buka SPSS-nya dan dibuka PDF buku tentang kemarin SPSS dalam statistika dalam pendidikan. Silahkan. Oke, baik. Namun sebelum itu, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari sampai nanti sore akan bermanfaat untuk kedepannya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, Pak Widi langsung share screen aja biar kita bisa cepat nanti belajarnya, menangkapnya. Oke, share screen sudah mulai. Sudah terlihatkah apa yang terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Praktikum 2 independentitas ya. Baik, praktikum yang kedua ini kita akan mencoba mempelajari praktek tentang pengolahan data berbasis SPSS, terutama data statistik, yaitu yang kedua adalah independent test. Nah, ini biasanya memang digunakan untuk menguji signifikansi atau perbedaan rata dua kelompok yang saling bebas dengan independent test. Nah, biasanya masalah dalam penelitian pendidikan itu seperti ini. Yang pertama, apakah ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester mata pelajaran misal PAI kelas 7 antara siswa A dan B? Itu biasanya judul-judulnya seperti itu. Atau judul yang kedua, apa ada perbedaan nilai hasil belajar IPA antara kelas dengan pembelajaran inquiry dengan pembelajaran ceramah? Nah, jadi ada dua perbedaan kelas itu, yang satu menggunakan inquiry dan yang satu menggunakan ceramah. Nah, itu apa ada perbedaan nilai hasil belajarnya? Biasanya seperti itu. Atau yang ketiga, mungkin perbedaan hasil belajar antara pembelajaran berbasis media komputer dengan pembelajaran ceramah. Jadi kan ada dua pembandingan kayak gitu ya. Yang keempat, apakah ada perbedaan nilai antara peserta didik laki-laki dan peserta didik wanita? Nah, itu keempat masalah itu biasanya memang dalam skripsi mahasiswa kependidikan itu pasti kurang lebih seperti itu. Mungkin perbedaan rata-rata nilai atau mungkin membandingkan kelas yang satu menggunakan inquiry atau model pembelajaran yang lain dengan pembelajaran secara konvensional yang selama ini sekolah tersebut laksanakan, kan biasanya ceramah ya kayak gitu ya. Itu apa namanya model pembelajaran yang konvensional paling aman seperti itu. Atau mungkin yang satu membandingkan kelas yang satu dia menggunakan media komputer dengan pembelajaran yang ceramah, itu perbedaan hasil belajarnya seperti apa. Nah, itu memang rata-rata permasalahan seperti itu terjadi di judul skripsi yang ada di mahasiswa kependidikan, biasanya seperti itu. Makanya nanti ketika kalian skripsi jangan bingung lagi. Ini sudah Pak Widi ajari penggunaan analisisnya menggunakan SPSS. Nah, misal kasus seperti ini, misal ya ini, tapi nanti datanya berbeda dari ini. Bentar.
Berikut ini disajikan data IPK mahasiswa kelas A yang menggunakan pembelajaran ceramah dengan kelas B yang pembelajaran berbasis media komputer. Ternyata IPK yang kelas A itu ada 8 mahasiswa itu IPK-nya sekian. Tapi yang kelas B juga IPK-nya kalau dilihat sekilas memang lebih tinggi-tinggi yang kelas B ya. Tapi nggak tahu kita nanti analisisnya bagaimana. Nah, maka muncullah pertanyaan seperti, ujilah apakah kedua kelas memiliki varian yang sama. Yang kedua, ujilah apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa kelas A yang masih menggunakan ceramah dan kelas B yang sudah menggunakan teknologi komputer. Nah, jika ada perbedaan, manakah yang memiliki IPK lebih tinggi? Nah, jadi di sini kita analisis dari dua kelas ini, coba ini istilahnya seperti pembandingan atau kita sedang meneliti yang satu menggunakan metode ceramah dan yang satu menggunakan media berbasis komputer. Ingat, dalam kependidikan itu hanya diizinkan taraf signifikasinya atau kesalahannya hanya 5%, tidak boleh lebih dari itu dan mungkin lebih rendah daripada 5% dan tidak mungkin 0% atau nanti dia adalah kalau nanti side to tail-nya itu hasilnya 0,000 itu adalah data yang sangat-sangat sempurna dan itu tidak mungkin terjadi di lapangan. Data sempurna itu tidak mungkin terjadi di lapangan kalau enggak data itu dibuat-buat si pembuat soal biasanya. Nah, nanti memang dalam praktikum ini datanya saya yang membuat data itu sehingga kelihatan datanya sempurna banget seperti wah tidak ada perbedaan sama sekali, tidak ada kesalahan sama sekali dalam hasil analisis ini. Wah itu mustahil. Beda lagi kalau kedokteran, di bidang kedokteran itu taraf signifikansinya hanya 1%, karena kalau lebih daripada itu berarti itu menandakan banyak pasien yang meninggal. Jadi taraf signifikansinya di bidang kedokteran itu maksimal 1%. Syukur bisa sempurna. Tapi kalau kesempurnaan itu hanya milik Allah ya, seperti itu ya. Jadi makanya masih diberi kelonggaran hanya 1%. Nah 1% itu sendiri pun ada yang masuk. Oh, enggak. Nah 1% itu sendiri kalau lebih dari itu berarti banyak kegagalan dalam bidang kedokteran. Makanya dalam pendidikan itu hanya maksimal taraf signifikansinya 5%. Syukur bisa sempurna atau mendekati 0% atau mungkin 1% seperti itu. Tapi kita itu sedikit mustahil seperti itu. Oke, silahkan dibuka SPSS-nya. Pak Widi buka SPSS-nya. Mana SPSS-ku mana? Oh, deket Kim. Oke. Yang lain sudah buka SPSS-nya? Sudah belum? Ayo. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mulai Sudah. ya. Jadi, Pak. PDF-nya juga sudah dibuka ya. Silakan dibuka halaman 11. Halaman 12, kalau halaman 11. Halaman 12. Halaman 12 silakan dibuka, terus yuk kita coba praktekkan. Nah, tak geserkan. Oke, sip. Ya. Baik, Pak Widi nggak perlu menjelaskan SPSS itu apalagi ya. Jadi kita langsung praktek aja di sini. Kita ada data view dan ada variable view. Silakan kalian masuk di mode variable view. Terus di bagian bawah, karena ini kan tadi ada dua kelas ya, yang satu ada 8 anak, yang satu ada 11 anak. Nah, jadi nanti isikan kolom name
Yang pertama di sini itu adalah kelas. Yang kedua adalah IPK atau nilai atau nilai IPK seperti itu ya. Nilai IPK. Gabung. IPK. Nah, di sini ketika yang kelas desimalnya diubah menjadi 0. Tapi yang nilai IPK tetap 2. Ini non lagi. Right, input seperti ini ya. Jadi settingannya kurang lebih sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya dan pilih data view. Nah, di sini sudah terlihat ada kelas dan ada nilai IPK. Silahkan. Kalau yang kelas A itu kodenya 1 dan kalau yang kelas B kodenya 2 atau indeks kelas A indeksnya 1, yang B nanti indeksnya 2. Jadi nanti di kelas di kolom kelas ini nanti kalian tulis yang kelas A berarti kalian tulis 1. Terus nilai IPK-nya sesuai ini ya. Sesuai yang ada di halaman 13. Coba kelas 1 ada 3,12. Kelas 2 ada 2,87. Terus kelas 1 lagi ada 2,43. 3,21, 2,8, 3,5, 3,66, 2,54. Ini kelas A ya. Kelas A berarti. Kelas A berarti kodenya 1 semua. Ada 8 nggak ya? Benar ya, ada 8 ya. Nah, baru yang kedua input yang kelas B. Berarti kodenya adalah 2. Kita masukkan IPK-nya. 3,29, 3,81, 3,82, 3,5, 3,9, 3,67, 3, 75, 9, 67, 73, 3,7, 3,98, 3,65. Berapa tadi? 3,95. Ini adalah kelas yang ke-2, berarti kodenya 2 semua. Sudah sampai input data ini, ada yang bingung enggak? Belum Pak Widi lanjut. Halo, ada yang bingung enggak? Tidak, Pak. Aman ya, berarti Pak Widi bisa lanjut ya. Oke, setelah input data ini, kita ikut aja. Klik Analyze. Insya Allah tidak, Pak. Ya, insya Allah. Berarti setelah input data ini, saya ulangi lagi. Iya, Pak. Ya, ya. Jadi setelah input data ini, klik Analyze, Compare Mean, terus Independent Sample T-Test. Kalau kemarin kan One Sample T-Test. Nah, ini yang kedua adalah Independent Sample T-Test. Nah, kita klik. Nah, akan muncul gambar seperti ini enggak? Sambil ngikuti ya. Nah, oke. Setelah muncul gambar ini, kita pakai langkah yang selanjutnya. Yang nilai APK dimasukkan ke tes variabel, yang kelas kita masukkan ke grup variabel. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, kita cek dulu option
Pomen di sini selalu di setting secara permanen itu 95% dan exclude case analysis by analysis gitu ya. Habis itu continue. Nah, setelah posisi seperti ini, baru klik define group. Grup 1, kalian tulis 1, grup 2, kalian klik 2, baru continue. Dan akan berubah menjadi kelas 1 dan 2. Nah, setelah ini muncul, ya udah tinggal oke, hasilnya keluar. Paham? Enak kan? Daripada kita harus menghitung secara manual, tapi kembali lagi, kalian besok ketika analisis datanya, mau analisis hitung secara manual atau menggunakan SPSS. Tapi biasanya kalau memang hitung secara manual, itu banyak terjadi errornya. Kadang entah ngitungnya kurang satu angka atau kelebihan satu angka, itu kan lebih repot. Nanti kalian harus menganalisis dari atas sampai bawah alung menggunakan SPSS dan itu sah, bahkan jauh lebih valid seperti itu. Nah, kita baca hasil dari SPSS di situ. Di sini ada dua tabel kan. Yang pertama adalah grup statistik dan yang kedua adalah tabel independent sample test. Nah, kita baca dulu grup statistiknya. Dalam grup statistik ini memberikan informasi bahwasanya kelas ada terdapat dua kelas. Yang kelas pertama ada 8 mahasiswa, kelas 2 ada 11 mahasiswa. Jadi totalnya ada 19. Nah, di sini rata-rata IPK yang kelas pertama adalah 2,9788. Tapi kalau rata-rata untuk yang kelas kedua adalah 3,755. Kalau melihat hasilnya ini, sebelah ini ada yang belum masuk. Kalau kita melihat dari rata-ratanya ini sebenarnya sudah kelihatan. Berarti kelas 2 yang kelas yang kedua atau kelas B tadi kan menggunakan berbasis komputer. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan sementara, walaupun nanti kita harus menganalisis sejauh mana kita bisa melihat secara statistik perbedaan antara dua kelas itu. Nah, kalau kita melihat dari rata-ratanya jelas unggul yang kelas B ya, yang menggunakan metode penggunaan komputer karena IPK-nya rata-ratanya 3,755, di mana lebih tinggi daripada kelas A yang hanya 2,9788. Nah, di sini diinformasikan juga standar deviasinya sekian dan standar error minnya sekian. Jadi lebih detail kondisinya seperti itu. Kalau kita menggunakan Excel, itu memang kekurangannya memang kita ribetnya harus input rumusnya dulu baru bisa kita hitung. Tapi kalau menggunakan SPSS tinggal klik selesai hasilnya keluar. Nah, itu tadi informasi dari grup statistik. Nah, informasi yang kedua yaitu tabel dari independent sample test. Nah, ingat Pomen yang hasil yang kedua seperti independent sample test itu yang dilihat adalah nilai sig-nya. Sig pertama dan sig totalnya ini dilihat. Nah, ini contoh data sempurna itu seperti ini. Dia menghasilkan 0,000 itu data sempurna dan di lapangan itu sangat mustahil terjadi karena memang tidak mungkin data itu sempurna di lapangan. Tapi ini karena ini saya buat sendiri, jadi seolah-olah datanya sempurna. Wah, nilainya sangar ya, analisisnya sangar. Ya, maksudnya nggak seperti itu juga. Oke. Nah, hasil ini bagaimana cara kita menganalisisnya? Kita buka halaman 16. Tadi yang pembacaan hasil analisis sudah tak jelaskan ya, yang grup statistik. Jadi di dalam grup statistik tadi ada jumlah data yang valid ada 19, terdiri dari 8 mahasiswa kelas A dan 11 mahasiswa kelas B.
Terus nilai rata-rata IPK kelas A itu 2,98, kelas B 3,769. Standar deviasi masing-masing 0,387 dan 0,168. Oke, ini sudah saya jelaskan. Dan kita langsung masuk ke yang kedua, cara menganalisis tabel independen dulu. Sampel tesnya itu bagaimana? Nah, jadi di sini sama seperti kemarin, hanya saja alfanya tidak dibagi dua atau tidak setengah alfa. Kalau pertama, untuk menganalisis pertama, kita harus melihat signya yang pertama, atau sig yang bukan yang sig total ya, tapi yang sig biasa itu 0,11. Nah, kita buat hipotesis dulu. H0 kita adalah kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen. Pasti hipotesis alternatif atau H1-nya itu mengatakan sebaliknya, kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama dan tidak homogen. Nah, kalau kalian menggunakan rumus dengan menghitung manual, itu menggunakan ketentuan yang atas, di mana F hitung itu jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Tapi jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Kalau ini kalian dengan cara menghitung secara manual. Tapi kalau melihat dari SPSS, kalian melihat yang bawah. Nah, jika sig itu lebih dari alfa, maka H0 diterima. Dan jika sig itu kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Maka tadi nilai signya adalah 0,111. Nah, 0,11 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Ya, pasti 0,11 dia lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi kesimpulan analisis yang pertama ini, kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen. Jadi makanya itu biasanya disebut dengan homogenitas seperti itu. Nah, baru kita masuk ke uji yang kedua. Nah, uji selanjutnya memakai nilai pada baris atas, karena di sini 0,11 itu lebih besar daripada 0,05. Makanya di sini kan sig totalnya ada dua, atas dan bawah. Jika yang analisis pertama itu signya itu lebih besar daripada alfa, maka kita menggunakan sig total yang atas. Tapi kalau signya itu lebih kecil daripada alfa, maka kita menggunakan sig total yang bawah. Jadi modelnya seperti itu. Nah, karena ini itu lebih besar daripada alfa, berarti kita menggunakan sig total yang atas. Nah, lanjutnya kita membuat hipotesisnya dulu. Nah, jenis pembelajaran yang hipotesis awal kita, jenis pembelajaran tidak berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Dan hipotesis alternatifnya atau H1 itu mengatakan kebalikannya, jenis pembelajaran berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Nah, kalau kalian menghitungnya secara manual, kembali lagi, kalian menggunakan pedoman yang atas, di mana jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Tapi jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, karena kita menggunakan SPSS, makanya kita menggunakan ketentuan yang bawah. Jika sig totalnya itu lebih besar dari setengah alfa, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, jika sig totalnya itu kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Kita lihat, sig totalnya di sini adalah 0,00 dan setengah alfa, berarti alfanya tadi kan 0,05, berarti setengahnya berarti berapa? Kenapa ini dapat 0,5 dari mana? Karena tadi tingkat kesalahannya adalah 5%. 5% dibagi, kalau dibuat desimal menjadi 0,05. Nah, padahal rumusnya adalah setengah alfa. Nah, setengah alfa berarti setengah dari 0,05, ketemunya 0,025. Nah, 0,000 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,025? Jawabannya adalah lebih kecil. Maka ketika sig totalnya itu lebih kecil daripada setengah alfa, maka H0 itu ditolak, sehingga kan H0-nya berarti jenis pembelajaran tidak berpengaruh. Berarti yang diterima adalah hipotesis alternatifnya. Jadi jenis pembelajaran berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Maka
kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya jenis pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sangat berpengaruh pada IPK mahasiswa. Ini adalah hasil analisis statistika kalau kita melihat dari tadi kita melihat dari rata-ratanya sudah jelas ya, lebih tinggi yang berbasis komputer daripada yang ceramah, di mana IPK-nya 3,769 dan yang ceramah IPK-nya hanya 2,98. Kita buktikan dengan statistik, memang match betul. Jadi ketika ini diuji hasilnya ternyata memang betul. Jadi jenis pembelajaran yang digunakan itu dalam pembelajaran sangat berpengaruh pada IPK mahasiswa. Ini terbukti bahwasanya kalau bahasa skripsinya ya, ini terbukti bahwasanya sebentar, itu yang baru masuk sorry. Ini terbukti bahwasanya rata-rata yang menggunakan media komputer berbasis media komputer ternyata rata-rata IPK-nya 3,769, sedangkan yang menggunakan ceramah hanya 2,98. Jadi memang dalam pembelajaran, jenis pembelajaran yang digunakan itu sangat berpengaruh pada hasil belajar atau IPK mahasiswa. Nah, itu bahasa skripsinya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Ini sangat jelas. Jadi nanti ketika cara mengubah kesimpulan analisis statistik menjadi bahasa skripsinya itu modelnya seperti itu cara membacanya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Sambil pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Oke, tak tunggu. Ini Pak Wiji tak minum dulu. Oke, Pak Wiji tunggu kalau ada yang ingin ditanyakan. Eka Fani, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada. Oh, tak kira ada tuh, Pak. Belum ada. Oke, yang lain mungkin siapa yang ingin ditanyakan? Karena ini masih sangat mudah. Jadi harapan para peneliti-peneliti yang pendahulu, mengapa analisis statistika itu memang dianjurkan menggunakan SPSS karena memang tingkat ketelitiannya jauh lebih baik. Yang kedua, lebih mempercepat analisis datanya. Kalau kita harus menghitung secara manual, itu cukup susah juga, waktunya cukup lama dan tingkat errornya jauh lebih tinggi. Makanya disarankan di jurusan matematika atau semua jurusan itu kalau memang itu adalah penelitian kuantitatif, itu wajib melalui analisis statistika. Tergantung milih menggunakan yang mana, tapi dianjurkan yang bisa dipertanggungjawabkan yaitu menggunakan SPSS karena tingkat untuk errornya jauh lebih rendah daripada kita harus menghitung secara manual begitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Biasanya Mas Nun Abdul Holik mau tanya apa ini? Biasanya paling rajin bertanya di catatan saya ini selalu mahasiswa paling aktif ini. Wah, aktivis ini. Belum, Pak, belum. Masih memahami sampai sini, Pak. Oke. Ayo yang lainnya. Saya, Pak. Ya, Mbak Diva, gimana Mbak Diva? Halo Mbak Diva, kok diem seribu bahasa? Saya ingin bertanya soal kemarin, Pak, yang potong-potong, suaranya terputus-putus. Gimana Mbak Diva ulangnya? Soal yang kemarin, Pak, terakhir kemarin. Oh ya, gimana? Soal yang kemarin, Pak, terakhir kemarin, Pak. Ya soal yang kemarin kenapa? Yang di confidence interval percentage itu 95% itu enggak, itu suaramu putus-putus, Mbak. Suaranya putus-putus.
Itu apa sih Pak? Oh, Kayak 95% itu. fisika itu, Yang 95% itu ya? maaf Pak, sinyal saya agak. Enggak apa-apa, santai aja. Saya tak tangkap dulu. Jadi begini Pak. Tak tangkap dulu sebentar. Yang Ya, dimaksud nggih. ini 95% itu apa maksudnya kayak gitu? Nggih Pak. Oh ya. Jadi kan tadi taraf signifikansinya adalah 5% kan ya. Apa namanya? Errornya ini perlihatkan. Nggih Pak. Saya tenang. Slow. Saya suka ini kalau kalau kelas ini sudah mulai semangat ini nyenengnya kok. Oke. Jadi di sini mengatakan taraf signifikansinya adalah 5% atau kemungkinan kesalahannya maksimal adalah 5%. Jadi dalam 100% ketika dia dikurangi 5%, berarti posisinya berapa? 95%. Nah, ini jadi taraf signifikansinya dari 100% data itu ada kesalahan 5%. Berarti posisinya uh, apa kebenaran dari data itu kemungkinan adalah 5. kurang lebih 95%. Jadi itulah yang dimaksud 95% itu maksudnya di situ Mbak Diva. Begitu. Ini karena jaringannya Mbak Diva juga naik turun ya. Nanti coba diskusi kita ini toh nanti dia di YouTube seperti apa. Karena kan kemungkinan suaranya pada masuk. Atau nanti Mbak Diva japri ke Pak Widi. Oke, enggak apa-apa itu santai aja kayak kemarin semua mahasiswanya Pak Widi mau diskusi jam berapapun insya Allah selama Pak Widi masih bangun tak balas. Dan ketika Pak Widi nggak sibuk biasanya Pak Widi fast respon, tapi kalau Pak Widi sibuk memang sedikit slow respon. Kadang kan WA kalian pada masuk terus tertimbun WA yang baru-baru posisinya nanti bawah. Tapi kalau memang segera untuk mendapatkan jawaban Pak Widi ping aja nggak apa-apa, biar segera mencari solusinya seperti apa begitu. Contoh seperti soal-soal kemarin, oh ternyata aku yang salah seperti itu, kayak gitu. Biar fair lah kayak gitu. Gitu ya Mbak Diva, nanti kita lanjut via WA aja karena jaringannya jenengan kita naik turun di sini. Dan itu kata ada yang lepas nyambung lepas nyambung. Oke, Mbak Eka. Pak, kenapa kok nggak 100%, Pak? Apa? Kenapa kok 95%? Gini, tadi kan sudah Pak Berarti Widi jelaskan, kenapa kok nggak 100%? Data 100%, Terima kasih Pak. oh ya, data 100% itu sangat-sangat mustahil. Kebenarannya 100% itu sangat-sangat mustahil ada yang di lapangan, tidak ada taraf signifikansi kesalahannya itu kita hal-hal yang sangat mustahil. Makanya dalam para ahli statistika itu menyimpulkan bahwasanya kalau untuk kependidikan itu maksimal taraf signifikansinya adalah 5%. Bahkan menyentuh taraf 1% kita sedikit mustahil kalau yang ada di lapangan. Tapi kalau data saya membuat sendiri itu bisa aja tak buat data itu sempurna. Tapi kalau di lapangan itu tidak mungkin. Makanya para ahli statistik itu mengatakan bahwasanya taraf signifikansi dalam dunia pendidikan itu maksimal 5% di situ. Pasti ada kesalahan di data yang ada di lapangan seperti itu. Beda lagi kalau itu di bagian kedokteran. Kalau kedokteran itu maksimal taraf signifikansinya adalah 1%. Kenapa? Kalau lebih dari itu pasti berarti banyak pasien yang meninggal karena memang keeroran si kedokteran itu sangat tinggi sehingga banyak yang mungkin malpraktek atau dan lain-lain sehingga taraf signifikansinya bisa 10% berarti banyak yang meninggal. Makanya dalam kedokteran itu maksimal taraf signifikansinya adalah 1%. Jangan sampai lebih dari situ ya. Karena kita beranggapan dalam dunia ini kan meninggal dan tidaknya itu kan ada aspek karena memang kehendak Tuhan ya seperti itu ya, karena wayai meninggal karena bukan aspek dari bidang kedokteran atau bidang medis ya, karena memang waktunya dia sudah meninggal, jadi seperti itu. Jadi makanya pasti
dalam 100 kasus kedokteran pasti rakyat yang 1-2 orang itu pasti ada yang meninggal. Jadi itu taraf signifikansinya jangan lebih dari 1%. Jadi itu memang sudah diperhitungkan oleh ahli statistika murni di situ supaya nanti digunakan dalam statistika terapan seperti kita yang gunakan dalam kependidikan itu sudah dilalui oleh beberapa tahapan atau beberapa penelitian supaya tidak terjadi error yang jauh lebih tinggi seperti itu. Gitu Mbak Eka Fani. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Oke, kalau gitu Pak Widi lanjut. Tak beri tugas, silakan kalian kerjakan, tak kasih waktu setengah jam, kalian kerjakan soal yang ada di diktat tersebut, yang di halaman 17 ya, tugas itu bawahnya di bawahnya analisis yang seek to tell tadi itu ada tugas, silahkan kalian buat sendiri seperti kemarin, tapi cuman kemarin kan data tunggal, nah ini kan data lebih daripada satu ya, ada dua kelas ya di situ ya, silahkan kalian buat tapi minimal respondennya jumlahnya 30, juga taraf signifikansinya 5%, kayak gitu sama persis, cuman jumlahnya lebih banyak menjadi 30. Datanya fiktif tidak masalah, cara kalian buat apa, karena memang dalam lapangan kan kita nggak tahu datanya yang tidak bisa kita prediksi, nggak mungkin kan semua IPK-nya 4 semua kan nggak mungkin. Jadi silakan dibuat IPK-nya berapapun, silakan dikerjakan. Tolong tak kasih waktu setengah jam sampai jam 10 nanti Pak Widi. Kalau ini sambil nyambung internet ya, kalau sambil nyambung internet silakan tugas yang ini langsung dikirimkan ke emailnya. Kita latihan aja, mumpung ini kita online seperti ini, kalau ada kebingungan langsung diskusi dengan Pak Widi gitu ya. Silakan. Ayo sambil mengerjakan tugas, pingin request apa biar nggak suntuk. Kayak aku baru suka lagu gitu. Pak mohon, Sampai gitu. Pak mohon diulang Saya. Mbak Diva, soalnya soalnya tadi. tadi Mohon maaf. Soalnya tadi silakan dibaca di PDF. Di PDF halaman 17 itu di bawah analisis sektoral itu kan ada tulisan tugas. Nah, coba kalian kerjakan itu. Enggak, Pak. Oke, Mbak Diva. Waktunya setengah jam ya. Saya kira sangat cukup lah. Paling Enggak, iya Pak. sama-sama. Paling 10 menit selesai. Pak. Seperti itu. Oke, saya tunggu. Pak, maaf. Ya. Kalau misal minta perpanjangan waktu gimana? Soalnya tadi tuh belum nyimak gitu, ada acara. Oh iya, enggak Terus apa-apa. mau Maksudnya gini loh. mau Gini. dulu gitu. Enggak apa-apa. Memang silakan nanti dikerjakan ya maksimal besok Jumat lah dikumpulkan ke email, tapi kalau yang bisa mengerjakan sekarang kan nggak usah harus nanti mengerjakan, kalau bisa mengerjakan sekarang silakan dikerjakan, tak kasih waktu setengah jam, insya Allah bisa selesai. Kalau yang belum bisa sekarang ya maksimal besok Jumat, seperti itu Mbak. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Sama-sama. Aku tenang
Bila engkau di sampingku, request lagi Pak. aku tenang. Request apa? Request apa? Bila Request Biar lagu semangat Kandas. belajarnya. Salam Tresno. Ya salam Tresno Pak, salam Tresno. Dangdut Anggi. Oke, saya tabung lagi YouTube biar enak. Oh. Belum kirim ya, Pak? Gimana Mbak Eka? Mbak Eka? PDF sepertinya belum dikirim, Pak. Oh, masa belum terkirim? Oke, tak kirim lagi. Sebentar. Oh ya, Pak. Nah, menang. Slow. Open. Nah, sudah dikirim. Silakan di-download. Nah, filenya besar 5 mega kok. Aku siapa ya? Ini mau tanya berarti. Oh. Sudah ya, PDF-nya sudah terkirim ya. Silakan di-download dulu terus dipahami gitu ya. Ini tadi yang request Iya Pak, apa mau? sudah. Request salam Tresno.
Ayo, tadi Rosian baru masuk. Silakan mengikuti tugasnya apa, tanya temennya ya. Faturisma juga mengikuti, coba tanya temennya ya, ada tugas apa. Ini sampai jam 10 nanti. Pak, mohon maaf, Pak. Mau bertanya. Silakan mau tanya apa? Silakan. Halo? Diva, mau tanya apa Mbak Diva? Mbak Diva, mau tanya apa Mbak Diva? Silakan. Sama Mbak Diva udah Yang saya kirim lewat pesan, Pak. Oh iya, oke. Oh, Pak, mohon maaf, izin bertanya untuk indeksnya tadi gimana ya, Pak? Indeks itu maksudnya kayak gini. Kalau kelas A itu kode indeksnya adalah 1. Kalau kelas B itu indeksnya 2. Kalau di situ ada kelas 3 berarti ada 3 kelas. Berarti indeks untuk kelas A berarti indeksnya 1. Untuk yang kelas B indeksnya 2 dan untuk kelas C indeksnya yang ketiga. Jadi hanya sebagai kode aja sih. Istilahnya kalau bahasa mudahnya indeks itu kode. Jadi untuk kelas A kodenya 1, untuk yang kelas B kodenya 2, seperti itu. Begitu Mbak Diva, bisa paham? Pak, mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan Mbak Givari. Misal saya menggunakan data IPK kelas C dan D gitu kan Pak. Terus untuk data kelas C-nya harus kan itu kan semuanya harus 30 ya. Ya, Itu harus sama-sama seimbang 15 atau terserah ya Pak ya? terserah. Oh, iya. Tuh Mbak Diva tanya, berarti ini nanti membuat 2 kelas Pak? Ya, sementara ini kalian 2 kelas dulu. Maksudnya 2 kelas ini adalah 2 kelas pembanding. Yang satu menggunakan model pembelajaran sesuai kita dan yang satu menggunakan model pembelajaran yang konvensional yang ada di sekolahan tersebut. Nah, kita bandingkan gimana sih hasil studinya ketika konvensional, apakah lebih bagus konvensional atau malah justru metode yang sudah kita rancang seperti itu. Nah, inilah yang kadang membuat
membuat mahasiswa ketika skripsi itu galau, wah ternyata model yang kita rancang itu malah lebih buruk daripada model yang selama ini dilakukan sekolahan tersebut. Ya udah besok ketika skripsi jangan dipaksakan supaya model kita itu paling efektif, tapi ya udah katakan model itu buruk itu karena apa, disebabkan oleh apa, beberapa faktor apa seperti itu. Jangan dipaksakan harus model kita itu yang paling bagus, jadi seperti itu. Ini Mbak Diva tanya lagi, Pak, mohon maaf tanya kembali. Untuk mengatur supaya 2 kelas bagaimana ya Pak? Apa membuat satu-satu? Coba Mbak Diva gini, Mbak Diva ikuti dulu urutan yang ada di PDF itu. Jadi setelah urutan itu jenengan lalu pasti nanti akan paham. Oh, membuat 2 kelas itu bagaimana, membuat 1 kelas itu bagaimana. Begitu Mbak Diva. Oke, sudah ada yang berhasil? Mbak Givari mungkin berhasil atau Mas Non Abdul Holik berhasil? Mas Abdul Manaf mungkin berhasil? Gimana? Ada yang sudah selesai belum? Coba ada yang sudah berhasil? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Rina, bagaimana? Kan di contoh N-nya ketemu berbeda ya, Pak. Terus saya sudah sampai langkah terakhir, terus grup statistik itu N saya ketemu nilainya sama, itu apakah harus berbeda atau sama boleh ya, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Atau mungkin biar kelihatan mencolok sekali, coba datanya tuh diubah supaya hasilnya itu nanti berbeda kayak gitu coba. Oh, nggih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kalau menurut saya lebih asik menggunakan SPSS kan daripada kalian harus menghitung secara manual, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau SPSS tinggal kita kecepatan input aja, habis itu kita analisis, klik 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 selesai, terus kita baca aja hasilnya. Seperti itu ya, daripada kita harus ngitung secara manual, saya kira satu ada nanti unsur ketergesa-gesaan, yang kedua nanti pasti kalau kita sudah tergesa-gesa tingkat errornya itu jauh lebih tinggi. Yang ya paling paling enak memang menggunakan SPSS. Ya harapan saya nanti ketika kalian skripsi kalian ngambil penelitian kuantitatif karena waktunya jauh lebih cepat, itu saya kira saya beri masukan kalian analisis pakai SPSS saja. Nanti kalau bingung boleh nanti ketika sudah selesai perkuliahan ini jangan langsung selesai yuk. Kalau pengen diskusi sama Pak Widi WA aja Pak, nanti ketemu di sini saya pengen diskusi ini Pak, saya bingung ngolah datanya, Pak Widi siap-siap aja kayak gitu. Santai aja, tenang. Ya semoga semester depan kita sudah itu ya sudah tatap muka ya, jadi bisa ketemu di kontainer belakang. Kangen saya ngopi di sana.
Oke, sudah ada yang berhasil? Sudah, Pak. Oke, coba. Eka Fani, ceritakan data kamu seperti apa, terus hasilnya seperti apa. Coba Pak Widi pengen dengar. Gak usah malu-malu, tenang aja. Santai, Pomen. Kelas kita adalah kelas santai. Nggak ada tegang-tegangan. Oke, coba Mbak Eka Fani, pengen Pak Widi pengen tahu datanya seperti apa. Bercakap-cakap aja, nggak usah di presenting juga nggak apa-apa. Kalau bisa di presenting, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Coba Mbak Eka Fani presentasikan. Ini hasilnya apa gimana, Pak? Prosesnya dari Oh, gimana, Pak? Nggak jelas ini sinyalnya susah. Oh iya, gini, di presentasinya toh datanya ada berapa, terus nanti di apa tabel statistiknya itu rata-ratanya berapa, terus nanti sig-nya berapa, sig totalnya berapa, terus nanti kesimpulan kamu dari data kamu bagaimana, seperti itu Mbak Eka. Datanya ada 30 Pak, yang tapi 2 kelas. Ya, 15. Terus hasilnya nah, N-nya 15, terus rata-ratanya yang kelas 1 2,98 2,94880, terus kelas 2-nya 3,0333, terus standar deviasinya titik 57582, yang kelas 2-nya 55517, terus ini sig totalnya iya, Pak. sebentar. Itu tadi kan hasilnya yang di tabel statistik seperti itu, rata-rata sekian, kelas A seperti itu, kelas B seperti itu. Nah, kesimpulan hipotesis sementara kamu berarti unggul yang mana? Unggul yang kelas 2. Ya, kelas B berarti ya. Oke, nah Ya, sekarang coba dianalisis menggunakan yang sig dan sig total. Coba hasilnya seperti apa? Apakah terbukti seperti itu? Coba. sig-nya titik 595, sig totalnya titik 683, sama sig totalnya 683. Terus Kesimpulannya untuk analisis yang pertama apa, terus analisis yang kedua bagaimana? kesimpulan gimana ya, Pak? Ya Kayak kan, yang pertama kan ketika sig lebih besar atau lebih kecil dari alfa yang belum dikalikan setengah ya, itu kan analisis yang pertama. Kalau yang analisis kedua kan pakai sig total itu lebih besar atau lebih kecil dari setengah alfa. Nah itu terus kamu ambil kesimpulannya, apakah hipotesis pertamamu tadi itu terbukti apa enggak. Kalau hipotesis pertamamu tadi kan kelas B jauh lebih bagus daripada kelas A kan, seperti itu. ya, Ya, jadi sig totalnya lebih besar dari setengah alfa. jadi kesimpulannya Jadi diterima, Pak. Berarti H1-nya diterima apa ditolak? Diterima H1-nya. H1-nya yang diterima, berarti H0-nya yang ditolak. Begitu ya? Ya. Oke. Jadi tadi Mbak Eka Fani mempresentasikan hasilnya, bahwasanya di situ ada 30 data di mana masing-masing 15 N-nya 15 ya masing-masing, gitu ya tadi Mbak Eka ya. Iya, Nah, Pak. di mana rata-ratanya itu bagus yang kelas B 3, sekian tadi. Nah, dibuktikan dengan adanya hasil tadi, terus kita analisis menggunakan
apa tadi statistiknya SPSS-nya tadi kita melihat nilai dari SIG dan SIG totalnya, ternyata memang dari SIG totalnya itu lebih besar daripada setengah alfa, sehingga H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Jadi bisa disimpulkan jenis pembelajaran yang ada di kelas B itu memang berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Nah, ini terbukti dengan rata-rata yang ada di kelas A dan kelas B itu lebih besar yang ada di kelas B. Nah, besok ketika kalian skripsi, cara menjawabnya seperti itu. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, sip. Terima kasih Mbak Eka Fani. Mungkin yang lainnya, siapa yang sudah berhasil? Satu lagi. Ini masuk keaktifan loh. Ini biasanya yang sok aktifnya malah Mas Nun Abdul Holik. Coba yang lain. Atau Mas Nun Abdul Holik sudah berhasil? Silakan, tidak apa-apa presentasi. Nambah-nambah biji. Gimana? Ada yang sudah berhasil selain Mbak siapa tadi ya? Coba Mbak Nur Hamiatun sudah berhasil belum? Saya, Pak. Ya, coba dibacakan datanya. IPK kelas 1 jumlahnya kelasnya 12. Rata-ratanya 2,95. Terus IPK kelas 2 jumlah kelasnya 18. Rata-ratanya 3,2. berarti sementara kesimpulanmu sementara lebih bagus yang mana? Kelas 2, Pak. Oke, terus baru kamu analisis secara statistiknya ya. Coba hasilnya gimana? Yang nilai SIG itu, Pak. Sampai SIG totalnya, SIG dan SIG totalnya. Nilai SIG 0,740. Jadinya lebih besar dari 0,05. Maka HU diterima, Pak. Oke, betul. Terus lanjut analisis yang kedua. Yang pakai SIG total. Yang bawahnya itu, Pak. SIG Nilai totalnya hitung yang kecil. pakai setengah alfa. SIG total 0,297. Oke, terus berarti 0,297 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,025? Lebih besar. Ya, lebih besar. Berarti yang diterima H0-nya atau H1-nya? H0-nya diterima. Gimana? Ketika SIG totalnya H0-nya diterima, berarti jenis pembelajaran tidak berpengaruh terhadap IPK. Apakah seperti itu? Iya, Pak. Tadi SIG totalnya jenis pembelajarannya tidak berpengaruh. SIG totalnya berapa tadi? 0,297. 0,297 harusnya lebih besar dari setengah alfa, karena alfanya 0,05, berarti setengahnya 0,05 Ya. berarti 0,025. Nah, berarti 0,27 ya tadi ya? SIG totalnya 297. 0,297 itu lebih besar daripada 0,025, berarti justru malah H0-nya diterima. Berarti tidak sesuai dengan kesimpulan pertama dong. Ya, Pak, HU diterima. Tadi coba SIG-nya tadi kan kamu berapa SIG-nya?
Siknya tadi sik 0,740. 0,740 itu lebih besar dari alfa. Berarti kan dia harus menggunakan sik tutelnya yang atas. Ya, berarti sik tutelnya itu kan ada dua toh, ada atas dan bawah toh. Kamu yang gunakan yang sik tutel yang atas. Yang Berapa itu angkanya? ya, yang atas 287, 0,287. Pak. Yang atas 287. Oh, Iya, iya. ya sama tuh, Pak. Berarti memang H0-mu tidak di sini, berarti hasilnya itu kan berarti tadi rata-ratanya yang pertama berapa? Kelas yang A? Rata-rata kelas A yang B? 2,95. Kalau yang B? 3,2. 3, oh, memang jaraknya sedikit ya. Oh iya, ya benar. Berarti Iya, memang H0-nya. Tadi Oh datanya ya enggak apa-apa, terkonata kok. enggak apa-apa. Ya memang Masukinnya. kenyataannya di lapangan memang seperti itu. Seperti itu. Berarti kalau sik totalnya 0,2 berarti tingkat kesalahan atau tingkat ketidaknormalan di datamu cukup tinggi juga ya. Jadi memang kenyataannya yang ada di lapangan nanti seperti itu, tinggal kalian Error nanti berarti, Pak. Datanya error. datanya error kan, seperti itu kan? Ya itu memang nanti kenyataannya yang ada di lapangan seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar bagaimana membahas dari data itu, jangan dipaksakan semua harus benar seperti itu. Metodemu harus paling sempurna, nggak boleh seperti itu. Kalau itu akan berbahaya di skripsi dan penelitianmu. Seperti itu ya. Dia dikatakan kenapa kok itu malah justru H0-nya yang diterima, Baik, Pak. H1-nya Terima itu kasih. ditolak, itu nanti dijelaskan di skripsi kalian. Gitu nggih, Mbak Nur Hamiatun ya. Sip, bagus. 2 mahasiswa sudah aktif di hari ini, Mbak Eka Fani dan Mbak Nur Hamiatun tadi ya. Oke, gitu aja. Ada yang ingin ditanyakan? Masih ada 10 menit. Ayo, kok jadi pada diam semua. Mumet ya. Oke. Oh ya, semangat. Sedang berusaha, Pak. Sedang berusaha. Oke, baik. Silakan dicoba-coba. Nanti tugasnya silakan, dan Mbak Nur Hamiatun sama Mbak Eka Fani tadi silakan dikirim hasilnya nanti di emailnya Pak Widi. Berarti yang tugas 2 ya, jangan yang Widi tipe yang kepegawaian. Aku bingung loh, kedoraan ternyata dikirimin kepegawaian. Jadi di tugas 2 ya, silakan nanti semua tugasnya dikirim di emailnya Pak Widi yang tugas 2 yn3@gmail.com. Silakan dikirim maksimal hari Jumat. Oke, karena Pak Widi setelah ini ada sedikit koordinasi, jadi ini Pak Widi mohon maaf tak akhiri awal dulu, masih ada 9 menit. Silakan 9 menit dimaksimalkan kalian untuk mengerjakan tugasnya, biar nanti nggak numpuk. Kalau sudah selesai langsung kirim ke email Pak Widi, biar nanti tugas kalian nggak numpuk-numpuk dengan mata kuliah yang lain, malah kalian nanti kerepotan sendiri. Paling ini kan mengerjakan cukup 15 sampai setengah jam lah udah selesai, seperti itu. Gitu aja ya dari Pak Widi. Ini chat siapa ya? Oh, baik Pak. Itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu kembali semester depan dalam selalu kondisi sehat, dan kita ketemu di kampus lagi. Kita mau diskusi di kontainer. Pak Widi siap. Iya, Mbak Nur Hamiatun gimana? Nanti siang nggak ada jam toh, Pak? Nanti siang kan ada Nanti jam siang lagi. kan masih ada jam. Lah iya. Makanya untuk yang ini tak akhiri dulu. Oke, Pak. Oke, itu aja dari Pak Widi. Sampai
jumpa Oh lagi iya Pak, nanti maaf. siang jam berapa ya? Jam 12.30 ya. Setengah satu. Kita ketemu setelah sholat duhur. Nanti tak mulai jam 1 aja biar kalian bisa sholat dulu. Terus yang belum makan silakan makan. Pokoknya kita mulai jam 1. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kalau punya Pak Widi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.